Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 4 Juni 2024. Seperti biasa, bacaan Ekaristi kita jadikan dasar titik permenungan kita. Bacaan yang pertama dari surat kedua Rasul Petrus mengingatkan kepada kita menantikan langit dan bumi yang baru. Harapannya, hidup kita arahkan kepada langit dan bumi yang baru itu. Sedangkan dalam bacaan Injil, dari Injil Markus bab 12 ayat 13-17, berbicara soal bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Dan Yesus menegaskan, apa yang menjadi hak Allah, berikanlah kepada Allah. Dan yang menjadi hak kaisar, berikanlah kepada kaisar. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, oleh Santo Petrus kita diingatkan agar kita tidak berhenti dan puas pada dunia ini, namun kita diajak untuk berharap dan menantikan langit dan bumi yang baru, tempat kebenaran berada. Karena disitulah Yesus yang meraja, yang akan mengubah langit dan bumi yang lama dengan langit dan bumi yang baru, yang dipenuhi dengan semangat kasih. Kita berharap menantikannya dengan harapan tak bercacat dan tak bercela, serta tahan berdiri di hadapannya. Oleh karena itu kita diingatkan, hidup dan karya-karya kita hendaknya mengarahkan hidup kita kepada terwujudnya langit dan bumi yang baru, dengan Yesus Kristus sebagai penguasanya dan cinta kasih sebagai cirinya. Kita diajak untuk merefleksikan dan melihat diri kita. Apakah selama ini kita sudah mengarahkan hidup, pandangan dan cita-cita kita kepada langit dan bumi yang baru? Salah satu caranya adalah melaksanakan apa yang menjadi inti bacaan Injil. Yesus dicobai dengan suatu pertanyaan agar para musuhnya, orang-orang Herodian dan orang Farisi,
bisa menjerat Yesus dengan perkataannya. Pertanyaannya sangat simpel. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Baik jawaban ya atau boleh ataupun tidak, dua-duanya tidak menguntungkan Yesus. Karena kalau dikatakan tidak boleh, maka Yesus akan dilaporkan sebagai provokator untuk tidak membayar pajak kepada kaisar. Kalau mengatakan boleh, ia dituduh memihak dan menjadi antek bagi penjajah. Maka pertanyaan jebakan ini tidak menguntungkan bagi Yesus untuk menjawab baik ya ataupun tidak. Tapi justru dipakai Yesus untuk mengajarkan hidup yang benar sebagai anak-anak Allah. Ketika mereka memberikan mata uang dan Yesus bertanya, gambar dan tulisan siapakah itu? Mereka menjawab, gambar dan tulisan kaisar. Akhirnya Yesus menjawab, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Dengan demikian mau dikatakan kita hendaknya hidup sesuai dengan keadaan kita, yakni anak-anak Allah dan warga negara. Dua-duanya harus dipenuhi. Dua-duanya harus ditaati. Bukan satu dijalankan yang lain tidak. Tapi kita menyadari sebagai warga negara, kita juga warga gereja. Sebagai warga gereja, kita adalah warga negara. Kalau kita hidup dengan memandang seperti itu, kita telah mempersiapkan diri menantikan langit dan bumi yang baru, di mana Allah meraja dan dicirikan dengan semangat cinta kasih. Oleh karena itu, saya mengajak kita melihat bagaimana peran kita dalam gereja dan bagaimana sumbangan kita kepada negara. Dua-duanya harus dihidupi. Karena kita dipesan oleh Yesus, berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah, dan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Semoga akhirnya kita mampu untuk hidup sebagai anak-anak Allah, sekaligus warga negara yang baik. Maka kita akan mampu tahan berdiri dalam keadaan tak bercacat di hadapan anak manusia yang datang untuk memerintah dalam bumi dan langit yang baru. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa.
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengajak kami menantikan datangnya langit dan bumi yang baru. Dan semoga kami pun mempersiapkan diri sehingga dalam keadaan tak bercacat dan tak bercela memasuki langit dan bumi yang baru itu. Kuatkanlah iman kami yang lemah, yang kadang jatuh, kadang mandek, agar terus berkembang dan semakin mendalam. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap-Mu Engkau terima dalam surga abadi, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurainya. Untuk yang kesulitan ekonomi Engkau bantulah sesamanya, agar mereka dalam situasi apapun tetap yakin bahwa Engkau sungguh menyertai mereka. Biarlah akhirnya mereka tetap merasa dalam pelukan kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami semua dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga umat-Mu yang senantiasa mendukung Pelayanan Gereja, Engkau jaga dan Engkau berkati dari segala mara bahaya. Saudara-saudaraku terkasih, saya mengajak untuk terus mencoba memakai pola hidup sehat, agar kita terbebas dari mara bahaya dan segala penyakit, khususnya dari penyakit virus corona. Mari kita ambil bagian dalam pelayanan gereja dalam bentuk apapun, agar akhirnya gereja semakin guyup, hidup, dan berkembang. Terima kasih untuk usaha panjenengan dalam ambil bagian bersama gereja dalam pelayanan, dengan doa-doa, dengan karya dan tenaga, serta dengan dana. Saya ingatkan bulan Juni-Juli, kesempatan misa lingkungan periode kedua, saya undang umat untuk hadir dalam misa lingkungan sebagai ajang pertemuan gembala dengan domba, sehingga benar-benar menjadi guyup. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.